Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM B2206133, kelas 01 Amateng, Universitas Mega Buana Palopo, Prodi S1 Kebidanan. Tugas saya kali ini adalah membahas tentang contoh perilaku sosial budaya dalam pelayanan kebidanan yang ada di masyarakat tempat saya bekerja. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sosial budaya. Sosial budaya adalah suatu sistem sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asal untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada. Menurut Taylor, kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan kesenian, moral, hukum adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Foster, aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan ada 5, yaitu 1. Tradisi, 2. Sikap fatalisme, yang ketiga nilai, yang keempat etnosentris, yang kelima unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dalam proses sosialisasi. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah contoh perilaku sosial budaya masyarakat yang sering terjadi pada masa kehamilan, melahirkan, masa nifas, bayi baru lahir, dan masa kontrasepsi atau KB. Di Tanah Mandar ada sebuah tradisi yang dinamakan tradisi 7 bulanan atau dalam istilahnya diuri. Nah, sesuai dengan namanya, tradisi ini dilakukan pada saat umur kehamilan perempuan itu berumur 7 atau 8 bulan. Ritual ini dilakukan oleh wanita yang hamil anak pertama mereka. Selanjutnya, pihak keluarga akan menyuguhkan beberapa jenis kue untuk dipilih oleh wanita hamil tersebut. Konon nih katanya, makanan yang terpilih tersebut sesuai dengan bentuk dan jenisnya ini akan menentukan jenis kelamin si bayi, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Menurut kepercayaan mereka, ritual ini dilakukan untuk keselamatan ibu hamil dan bayi yang mereka kandung. Yang kedua, ada makanan pantang bagi ibu hamil seperti kepiting ataupun cumi. Mereka mempercayai bahwa dengan memakan makanan yang seperti itu, kemungkinan besar bayi yang mereka kandung akan mengalami kelebihan pada jari-jari mereka. Faktanya, di era modern seperti sekarang ini, masih banyak juga loh ibu-ibu yang percaya bahwa dengan meminum rendaman rumput patima itu bisa mempercepat pembukaan jalan lahir. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang percaya bahwa dengan meminum minyak kelapa pada saat menjelang proses persalinan itu bisa mempercepat keluarnya bayi karena membuat jalan lahir lebih licin. Nah, selanjutnya pada masa nifas, ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya itu dilarang keras memakai wewangian seperti parfum, sabun, shampoo, ataupun hand body lotion. Mereka meyakini bahwa dengan memakai wewangian seperti ini, produksi ASI mereka akan berkurang, bahkan bisa dikhawatirkan hilang. Selanjutnya, ada beberapa mitos tentang bayi baru lahir. Di antaranya, bayi yang baru lahir tidak dianjurkan untuk diberikan ASI pertama atau kolostrum karena itu merupakan ASI yang sudah basi. Nah, poin kedua ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat yang mengatakan bahwa bayi yang sedang menyejan pada saat mereka tertidur itu adalah salah satu pertanda bahwa ada dari keluarga mereka yang sedang hamil muda. Selanjutnya nih Bunda, ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat seputar alat kontrasepsi. Di antaranya mereka beranggapan bahwa perempuan yang berusia 40 tahun ke atas itu sudah tidak perlu lagi menggunakan alat kontrasepsi karena mereka pikir di umur itu mereka tidak akan hamil lagi. Padahal nih Bunda, perempuan jika dia masih mengalami masa haid berarti dia masih berpotensi besar untuk mengalami
mengalami yang namanya kehamilan. Yang kedua nih Bunda, banyak ibu-ibu yang beranggapan bahwa penggunaan alat kontrasepsi bisa mempengaruhi kesuburan mereka di masa depan. Padahal nih Bunda, kesuburan mereka akan kembali setelah mereka menghentikan penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Namun ini kembali lagi pada jenis kontrasepsi yang mereka gunakan. Jika mereka memakai pil ataupun spiral, maka kesuburan bisa langsung kembali setelah penghentian tersebut. Namun jika mereka menggunakan suntik, maka ini membutuhkan waktu 3-6 bulan agar kesuburan bisa kembali seperti semula. Itu tadi ya teman, beberapa contoh aspek perilaku sosial budaya dalam kehidupan di masyarakat yang didasari oleh pemikiran, mitos, opini, dan kebudayaan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Disadari atau tidak, faktor pengetahuan dan budaya seperti konsep mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab akibat antara makanan dan kondisi sehat sakit, kebiasaan dan ketidaktahuan seringkali membawa dampak negatif terhadap ibu dan anak, sehingga ini menjadi tugas dan tantangan seorang bidan dalam merubah pola pikir masyarakat setempat. Nah, sebagai seorang bidan, hal-hal apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengatasi pola pikir seperti ini di masyarakat? Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Maka bidan perlu untuk dekat dengan semua masyarakatnya, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua lintas sektor di wilayah tersebut, agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Yang kedua, tunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat setempat. Bina hubungan saling percaya dengan semua tokoh masyarakat. Jika kepercayaan itu telah terbangun, maka pola perilaku seperti ini sedikit demi sedikit bisa kita rubah. Bidan harus mengupayakan hubungan yang efektif dengan masyarakat, jalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi simpang siur antara bidan dengan masyarakatnya. Selanjutnya, bidan perlu mempelajari sosial budaya masyarakat yang meliputi tingkat pengetahuan masyarakat, struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan wilayah tersebut, dengan tidak mencederai keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, melalui kegiatan kebudayaan tradisional setempat, bidan dapat berperan aktif untuk melakukan promosi kesehatan masyarakat dengan melakukan penyuluhan kesehatan di sela-sela acara yang meliputi penanganan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB dengan cara yang tepat. Sehingga sedikit demi sedikit mitos yang beredar di masyarakat itu akan tergeser dengan sendirinya jika kita rutin melakukan promosi kesehatan. Selanjutnya, edukasi tidak hanya perlu diberikan kepada pasien saja, melainkan keluarga juga perlu. Hal ini dikarenakan masih ditemukan ibu hamil ataupun ibu bersalin, ibu nifas yang sudah tidak mengikuti mitos maupun kepercayaan, akan tetapi saat orang tua memerintahkan untuk melakukan, terkadang pasien tidak dapat mengerti. Selanjutnya, bidan dituntut untuk selalu mengupgrade ilmu pengetahuan mereka. Mengapa? Karena bidan yang bekerja di desa ataupun bidan yang bekerja di kota harus memiliki ilmu dan skill yang sama dalam penerapan ilmu kebidanan. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari seorang bidan yang selalu mengupgrade ilmu kebidanannya adalah bidan akan mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia kesehatan. Dan bidan akan lebih dikenal masyarakat karena mereka lebih berpengalaman dan memiliki banyak ilmu yang diyakini masyarakat. Bahwa jika bidan itu memiliki ilmu yang banyak, maka apa yang dikerjakan oleh bidan akan bermanfaat juga untuk mereka. Selanjutnya, upgrade ilmu kebidanan dunia kerja akan meningkatkan skill seorang bidan dan akan menambah nilai plus mereka miliki. Selanjutnya, bidan yang mengupgrade ilmu akan lebih mudah untuk masuk ke masyarakat. Jadi mereka memiliki peluang yang lebih besar daripada bidan yang tidak mau untuk mengupgrade perkembangan ilmunya. Nah, demikian ya teman-teman, pembahasan kita kali ini meliputi contoh perilaku sosial budaya yang ada di masyarakat Mandar dan bagaimana peran bidan mengatasi hal yang seperti ini. Semoga
Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutamanya pribadi diri saya sendiri. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.